Nah, ya. Ini menggambarkan kata Allah nih ya kata Allah nih kepada orang-orang yang beriman. Apakah ya kamu mengira gitu kan bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu tuh belum diuji apapun gitu. Seperti halnya cobaan yang diberikan kepada umat terdahulu. Jadi kalau teteh-teteh menuliskan WA kepada bunda, paling terdahsyat COVID-19, paling terdahsyat orang tua cerai, ini tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan cobaan dorro ya, ba'sa wadorro wazulzilu gitu ya, kemalaratan gitu kan, kemudian kesengsaraan, kemudian penderitaan, diguncang. Bahkan bunda beberapa artikel yang di tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah 214 ini bahwa macam-macam ujian itu satu ba'sa yang biasa, yang ringan saja ya, kemudian wadorro dan yang sedang, wazulzilu yang maha dahsyat, kan begitu ya. Nah, kita membayangkan gitu apa yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang terdahulu gitu ya. Maka sebutlah Nabi Ayub ya, kalau kita mengeluh tentang penyakit, maka lihatlah bagaimana penderitaan Ayub ya. Ketika istrinya hampir mau ingin cerai dan kemudian berkata, ya Nabi Ayub ya, bahasa orang mah gitu kan, kamu teh nabi, minta saja sehat kepada Allah. Bagaimana kata Nabi Ayub? Aku malu kepada Allah ya kan, dibandingkan gitu kan antara sakit dan sehatku lebih banyak sehat. Kita mah diberikan ujian penyakit, wah asapang dibere penyakit nawe ku Allah teh gitu. Maka supaya ringan ya, supaya ringan penderitaan dengan penyakit tersebut yang kita alami, maka bayangkan gitu kan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub itu sampai katanya ada beberapa kisah dijelaskan, digambarkan penyakitnya itu sampai bilatung tuh di situ tuh. Kebayang teh? Bilatung sakujur awak gitu, bau nakumaha, atel nakumaha, perih nakumaha. Jadi tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita dulu di zaman Rasul gitu kan. Sampai banyak gitu kan para kepala rumah tangga yang meninggalkan keluarganya hanya untuk perang. Sebut saja perang Badar yang pertama Rasul ikuti sampai terakhir di perang Tabuk. Ya, bagaimana Rasul kemudian dengan sukacita, dengan keikhlasan ya kan, dengan Khadijah berpartner kemudian memajukan Islam menjadi maju itu kan dengan hartanya yang begitu banyak. Akhirnya kata Fatimah, aku tuh pas ibu meninggal tuh tidak diberikan warisan yang banyak gitu kan. Makanya lihat kesederhanaannya Fatimah dalam kehidupannya ya. Nah lantas kita, apakah kita pernah diujuk-ujuk, ayo perang melawan kaum kafir, sampai perang demi perang, sampai pada waktu di zaman Rasulullah kalau ada para sahabat yang kemudian tidak ikut perang, wah ini langsung tuh Allah memperingatkan dalam Quran surat apa, kan begitu, tak orang mancan naon gitu. Mungkin saja kita kemudian, oh iya bunda zulzilu nih maha dahsyat, ketika siapa? Bilal bin Rabah gitu, diberikan oleh Allah ujian yang maha dahsyat tentang apa? Mempertahankan tauhidnya. Tak orang gitu tuh mempertahankan tauhid. Seperti halnya Bilal gitu kan, sampai digencet ku batu sekalipun, ahad kan gitu. Allah gitu. Pernahkah kita diuji oleh Allah dengan tauhidnya kita mempertahankan keesaan Allah sampai kadinya gitu? Kan orang mah pengajian ngarui saeutik geus teu ngaji atuh. Ya. Jadi mau bahasa itu apa sih? Ya. Bahasa itu ringan. Ketika teteh nih, ya, contoh yang bahasa. Ketika teteh kemudian menyatakan diri bahwa saya hijrah teh. Hijrah itu apa teh?
perpindahan ya. Bade ka mana? Bade hijrah, pindah tuh. Pindah ya, udah tentu ingin ke yang lebih baik. Sebetulnya kalimat hijrah atau lafaz hijrah atau pengikraran hijrah sebenarnya bukan hanya tentang kalimat atau lafaz hijrahnya itu ya, tapi bagaimana kita bisa menemukan pendamping yang bagus tentang bagaimana kita hijrah. Jadi ulah nyebutkan abi mah hijrah, terus mana pembimbingnya? Teu aya, kedah aya teh. Gitu. Nah, ujian yang hijrah itu pasti cemooh. Allah si eta apal baheulana. Kan gitu. Ya teh ya. Soalim pisan. Ya, dulu kita tidak pernah tahu tuh yang namanya sholat duha. Tapi setelah belajar di sini, belajar mengaji di sini, ngaji diri, ngaji dengan Al-Qur'an, bahkan teteh pernah meneteskan air mata, ya kan, dengan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya karena tahu dengan paham. Oh geuning, hayo we teteh nyebutkan oh geuning kieu gitu kan. Lalu banyak peluang teteh untuk mengamalkan ilmu tersebut, akhirnya menjadi amal soleh. Teteh hijrah eta teh lamun rubah teh. Gitu ya, maka pasti gitu kan, kalau teteh hijrah itu akan naik kelas, dan persoalannya, ujiannya tidak akan sama ketika teteh dulu tidak pernah sholat duha. Ngerti ya sampai di situ? Jadi teteh kalau misalnya sekarang nih ya, teteh merasa sudah istiqomah, dan jangan juga disebut hei aku hijrah ke tiap orang, nggak usah ya kan. Yang paling penting adalah teteh menggambarkan bahwa saya hijrah itu benar-benar karena Allah, bukan hanya sebuah legalitas hayang di is eta resepnya ini, resep teteh ini semua, enggak lah. Biarkan kita dengan Allah saja yang tahu bagaimana hijrah kita karena Allah, kan begitu. Yang terpenting banyak kebaikan yang dihadirkan dengan sembunyi-sembunyi, hanya kita dengan Allah yang tahu, termasuk cara kita bencengkrama, berhalawat dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, atau kita bertilawah sampai teteh tak bosan lihat Al-Qur'an, ya kan, sampai menemukan ketenangan ketika membaca Al-Qur'an. Tacing tepi ka mana orang teh bisa bertemu dengan Allah senyaman itu gitu ya. Tak, ujiannya itu akan berbeda. Nah, baksa itu dicie-cie, aduh ayeuna mah acukna galombrang, ayeuna mah naon teh kerudungna kieu, kan gitu pasti itu. Nah, itu baksa. Tidak sebanding kata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ya di zaman Rasulullah SAW. Ketika diberikan ujian, acan Rasul mah geningnya baru mau ruku saja sudah namplok tah kotoran unta. Meureun urang mah meuni hayang kumaha, tapi Rasul selalu saja, sampai malaikat kan bilang begitu. Ya, tinggal ngomong, sok tinggal nyarios gitu, erek dimusnahkeun. Kata Rasul bagaimana? Tidak, jangan. Itu akhlak Rasulullah tuh. Ya, jangan. Dia tidak paham. Kalau paham tidak akan seperti itu. Pasti dia akan mengikuti aku. Itu keren tuh akhlaknya ya.